orang Kristen atau keluarga Kristen yang berakar kuat dan beriman kepada Tuhan? Ataukah kekristenan kita hanya Kristen ala kadarnya, sehingga tidak memiliki daya tahan ketika badai melanda, tidak memiliki daya untuk menghadapi atau mendobrak terhadap keegoisan maupun manusia lama kita yang menghalangi pertumbuhan iman kita? Apakah kekristenan hanyalah aktivitas keagamaan bagi kita? Artinya kita belum menjadi manusia baru, belum berpindah dari manusia yang seringkali melakukan segala perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, sehingga hidup kita tidak menjadi saksi tentang kebenaran, saksi tentang kebaikan. Menjadi Kristen tidak hanya asal percaya saja atau kita sudah dibaptis, namun ibarat tanaman perlu proses supaya akar iman atau pondasi iman kita menjadi semakin kuat. Ketika dalam lingkup keluarga kita sebagai keluarga Kristen, untuk bertumbuh menjadi keluarga yang berakar dan berbuah, itu perlu ketekunan yang harus kita jalani karena berproses. Sebagaimana dalam kehidupan umat Israel yang mendidik membentuk karakter anak-anak mereka. Mereka bukan hanya sekali atau dua kali mengingatkan tentang kebaikan, kemurahan, dan kasih Allah. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga 9 merupakan petunjuk kepada orang tua bagaimana cara mendidik, membentuk karakter anak-anak mereka, di mana peranan orang tua selain mengasuh juga mengasah anak-anak secara berulang-ulang kali melalui berbagai metode dan kesempatan. Kalau kita melihat dikatakan bahwa entah di saat duduk atau di saat berjalan, di saat makan bersama, di saat tidur sekalipun, maka orang tua Israel pada saat itu terus mengulang-ulang kembali tentang ajaran kemahkuasaan dan kasih Allah, siapa Tuhan bagi hidup mereka. Dan tentunya cara ini dalam rangka untuk membentuk dan mengasuh kehidupan anak-anak mereka secara berulang-ulang, atau mengatakannya secara berulang-ulang kali, bukan hanya satu atau dua kali, tetapi di setiap kesempatan. Orang tua Israel pada saat itu menyampaikan, mengingatkan. Demikian pula proses penanaman, pengakaran, dan pertumbuhan iman. Itu dapat terjadi supaya yang dibentuk itu benar-benar akan terbentuk sesuai dengan harapan dan dambaan kita. Karena itu, dalam kitab Mazmur yang kita baca saat ini, pemazmur menggambarkan kehidupan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, dalam artian bahwa sejak dini kita akan menanamkan nilai-nilai etika moral kehidupan orang percaya. Ketika dalam keluarga kita masing-masing hal ini dilakukan, maka kehidupan anak-anak kita akan berakar sebagaimana ibarat pohon korma yang ditanam ini. Sebelum ia mengeluarkan tunas, ia sudah berakar banyak di dalam tanah. Demikian juga yang diharapkan bagi kehidupan keluarga kita masing-masing. Karena itu, kita harus belajar bagaimana mau bertumbuh, berakar, dan memberi buah dari pohon korma yang digambarkan oleh kitab Pemazmur ini. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, ketika pohon korma ini bertumbuh, ia tahan terhadap angin dan badai sekalipun, yang juga akan digambarkan menjadi tantangan dalam kehidupan kita, yang justru ketika kita sudah berakar di dalam iman kepada Tuhan, maka tantangan seberat apapun itu akan dapat kita hadapi dan kita lalui. Karena kita sudah berakar
Dan saat pertumbuhan itu terjadi, tantangan seberat apapun tidak dapat mengoyahkan, merubuhkan kehidupan kita, bahkan kita akan memberikan buah. Karena itu, dalam bacaan kita sekali lagi dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, keunikan dan penampilan dan kualitas buah pohon korma juga terletak pada penampilan dan kualitas buahnya. Semakin tua usia pohon korma, semakin indah pula bentuk batang dan daunnya. Itulah sebabnya daunnya sering dipakai dalam perayaan-perayaan yang melambangkan kemenangan dan sejahtera. Selain itu, pada buahnya pun semakin banyak rumpunnya dan semakin enak dan manis rasanya, sehingga sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan pada masa tua pun mereka menjadi gemuk dan segar untuk memberitahukan bahwa Tuhan itu benar. Saudara-saudaraku, jika proses pengakaran dan pertumbuhan berjalan dengan baik, maka hasilnya adalah kesaksian melalui cara hidup yang dapat dilihat oleh semua orang, dan buah yang berkualitas yang dapat dirasakan juga manfaatnya oleh semua orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam bacaan kita di ayat yang ke-15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Itulah kehidupan orang benar. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang digambarkan oleh pemazmur dalam bacaan kita di saat ini. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghendaki keluarga yang beriman, menghendaki keluarga yang bertumbuh, marilah belajar dari kehidupan pohon korma ini. Bagaimana peranan kita sebagai orang tua mau membentuk karakter kepribadian anak-anak kita. Mulailah sejak dini mereka ditanamkan nilai-nilai kehidupan orang percaya, agar belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Mereka hidup menjadi orang benar. Menjadi orang benar itu tidak segampang yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita hayalkan. Karena orang benar akan senantiasa butuh perjuangan. Orang yang hidup dalam kebenaran butuh sebuah proses untuk menjadi seperti yang dikehendaki bersama. Kalau kita mau mengatakan bahwa orang baik tentu berbeda dengan orang benar. Orang baik belum tentu ia hidup dalam kebenaran. Tetapi orang benar sudah pasti ia adalah orang baik. Karena itu lewat kebenaran firman Tuhan saat ini dengan tema keluarga yang beriman, bertumbuh dan melayani mengajarkan kita. Dalam lingkup keluarga kita masing-masing mulai sejak dini, mari kita mau menanamkan nilai-nilai etika kehidupan orang percaya sebagai pengikut Kristus agar anak-anak kita bertumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan dalam kehidupan ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Dengan cara pertumbuhan pohon korma ini, tentunya menjadi motivasi bagi kita sebagai keluarga-keluarga Kristen dalam rangka mendidik membentuk karakter anak-anak kita. Sekali lagi, sebagaimana cara hidup orang Israel dalam perjanjian lama lewat kitab Ulangan pasal 6. Dalam segala kesempatan, dalam segala waktu, kita terus dan terus, selalu dan selalu mengingatkan akan kebenaran terhadap anak-anak kita. Jangan jemu-jemu untuk melakukan segala kebaikan. Jangan jemu-jemu untuk melakukan segala hal yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin tantangan dan pergumulan dalam rangka membentuk karakter anak-anak kita dengan perkembangan zaman sekarang ini, tetapi bercermin dari kebenaran firman Tuhan,
Dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 6 cara mau mendidik membentuk karakter anak-anak Israel pada saat itu. Dalam segala kesempatan, dalam segala waktu ketika ada dalam kebersamaan, kita harus terus mengingatkan dan mengingatkan, mempercakapkan dan mempercakapkan dengan anak-anak kita. Agar sebagaimana harapan dambaan lewat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 92 ini, anak-anak kita akan hidup menjadi orang yang benar. Karena berkat orang yang hidup dalam kebenaran sampai masa tua, mereka dikatakan dalam ayat 15 tetap berbuah, bahkan buahnya menjadi gemuk dan segar. Kita pun menginginkan sambil menghendaki bahwa anak-anak kita, bahkan sekalian kita, pun akan menerima berkat yang sama sampai masa tua. Ketika kita diberi kesempatan waktu untuk menikmati kehidupan ini, jadikanlah kehidupan ini sebagai hidup yang terus diberkati oleh Tuhan. Hidup yang terus mendatangkan sukacita lewat sikap, tindakan, perilaku sebagai orang yang hidup dalam kebenaran. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-16, kita pun akan menjadi saksi tentang kebenaran itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Kita diberi kepercayaan untuk menjadi saksi tentang kebenaran, tentang kasih dan kuasa Allah, tentang keselamatan kepada generasi-generasi selanjutnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman-Nya di pagi ini, marilah kita terus berjuang hidup menjadi orang benar. Karena yakin sebagaimana yang saya katakan tadi, orang yang hidup dalam kebenaran sudah pasti ia adalah orang baik. Tetapi orang baik belum tentu ia hidup dalam kebenaran. Karenanya sekali lagi marilah kita terus hidup berjuang menjadi orang benar. Walaupun menjadi orang benar tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Butuh perjuangan dan proses sebagaimana pohon korma. Tetapi ketika ada kemauan, pasti Tuhan yang akan memampukan kita menjadi orang benar. Sehingga sikap perilaku kita pun menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang pilihan yang hidup dalam kebenaran. Semoga firman Tuhan di pagi ini semakin menguatkan, mengokohkan kehidupan beriman kita, agar hari-hari hidup yang kita jalani terus diwarnai dengan sukacita dan damai sejahtera. Keluarga kita pun hidup bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, sehingga sukacita, damai akan terus menjadi bagian kehidupan kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ketika selang beberapa waktu di tengah kesibukan kami di pagi ini, kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya berkat kebenaran firman-Mu di pagi ini akan mengingatkan tanggung jawab iman kami bersama. Lewat kebenaran firman-Mu di pagi ini biarlah kiranya kehidupan beriman kami semakin bertumbuh dan berakar sehingga dapat memberi buah yang berkualitas. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Sambil kami memohon, bentuklah karakter dan kepribadian masing-masing kami seturut dengan kasih dan kehendak daripada Tuhan sendiri. Teristimewa ya Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu pendengar setia program Mutiara Pagi dimanapun mereka berada, yang boleh menjangkau suara kami. Kami sungguh yakin percaya berkat kebenaran firman-Mu ini akan terus meneguhkan iman pengharapan kami. Mulai dari orang tua yang sudah lanjut usia, bercermin dari kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah mereka akan senantiasa berbuah dan buah mereka semakin segar dan berkualitas dalam rangka memberi yang terbaik untuk kehidupan beriman kepada generasi-generasi selanjutnya. Karena itu biarlah masa lanjut usia yang mereka jalani saat ini, kasih setia-Mu terus menjadi bagian hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, berkat panjang umur,
akan terus menjadi bagian hidup para lanjut usia yang setia mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ini. Dijauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki, segala penyakit, mara bahaya, atau hal-hal yang tidak dikehendaki bersama. Tetapi biarlah kasih sayang Tuhan akan senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka, sehingga masa lanjut usia yang mereka nikmati, mereka merasakan sukacita damai sejahtera sambil menyaksikan segala perjuangan, keberhasilan, kesuksesan generasi-generasi selanjutnya. Karena itu kehidupan mereka kami letakkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berdoa bagi kehidupan keluarga rumah tangga masing-masing kami, dalam tanggung jawab iman untuk memberi yang terbaik bagi kehidupan anak-anak kami, teristimewa bercermin dari kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami sebagai orang tua untuk terus mendidik, membentuk karakter anak-anak kami menjadi seperti yang dikehendaki bersama. Hidup dalam kebenaran. Dijauhkan kehidupan anak-anak kami dari hal-hal yang tidak dikehendaki ya Tuhan. Dijauhkan anak-anak kami dari segala hal yang bawa mereka kepada kesesatan. Tetapi biarlah kiranya dengan keutuhan hidup rumah tangga keluarga Kristen yang sejati, keluarga Kristen yang saling mengasihi, keluarga Kristen yang saling menghormati, maka akan bertumbuh kehidupan anak-anak yang ada dalam kebenaran. Karena itu diberkati ya Tuhan tanggung jawab bersama mulai dari orang tua sebagai papa mama, pun sebagai suami istri di tengah kehidupan rumah tangga keluarga Kristen yang sejati. Ajarkanlah kami untuk saling menghargai, saling menghormati, saling mengisi satu kepada yang lain, sehingga dalam menjalani hidup bersama dalam rumah tangga keluarga Kristen, kami tetap hidup dalam keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian. Dijauhkan dari perselisihan, pertikaian, amarah, dan kebencian. Tetapi biarlah kasih sayang Tuhan yang akan terus menyatukan kami, sehingga kami tetap hidup bergandengan tangan melangkah di dalam iman kepada Tuhan, bertumbuh bersama, sehingga menjadi keluarga Kristen yang saling melayani satu kepada yang lain. Ketika kami sudah berakar di dalam kebenaran firman-Mu, kami sungguh yakin kami pun boleh bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah juang kehidupan ini. Karena itu segala keberanian hidup rumah tangga keluarga masing-masing kami, rencana tugas kerja kami hanya letakkan ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Seluruh keberadaan pendengar setia program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Talaut ini kami letakkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Bagi mereka yang saat ini bergumul dengan berbagai hal yang mereka hadapi, kami pun percaya Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha tahu, akan mengetahui segala gumul mereka dan akan senantiasa menyatakan kasih-Nya sehingga mereka boleh keluar dari setiap persoalan pergumulan yang dihadapi di saat ini. Karena itu ya Tuhan, segala keberadaan hidup mereka kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih sayang. Terima kasih ya Tuhan, dalam kesempatan ini pun kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, NKRI yang kami cintai bersama. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami sekalian sebagai satu kesatuan bangsa dan negara ini, sehingga kami tetap hidup dalam kebersamaan, menjaga persaudaraan rukun dan damai, dijauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki bersama, amarah, kebencian, dan iri hati. Tapi biarlah kiranya ya Tuhan, sukacita damai sejahtera daripada-Mu akan senantiasa menjadi bagian hidup kami sebagai satu kesatuan bangsa dan negara ini. Bahkan mereka yang diberi tanggung jawab memimpin bangsa dan negara ini, kami pun percaya ada dalam pengendalian kasih dan kuasa Tuhan, sehingga mereka menjadi pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan. Pemimpin yang dapat mengayomi, pemimpin yang boleh menjadi teladan dalam segala hal. Karena itu kepemimpinan mereka ya Tuhan pun kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Teristimewa bagi kehidupan kami yang ada di bumi Porodisa yang kami cintai dari Tinonda sampai Napom Baru. Tuhan kiranya akan memberkati kehidupan sekalian kami, mulai dari mereka yang diberi tanggung jawab memimpin daerah ini. Dalam kapasitas kepemimpinan mereka kami sungguh yakin percaya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan mereka menjadi pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh melaksanakan kepemimpinan mereka di bumi Porodisa ini dengan sukacita iman sambil membangun kehidupan bersama. Sehingga apa yang menjadi tujuan bersama pun oleh kemurahan dan kasih sayang Tuhan dilayakkan bagi kami yang mendiami bumi Porodisa ini.
Karena itu kepemimpinan mereka ya Tuhan kami taruhkan pun ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan pengasihan. Kami masyarakat yang tinggal dan diam di dalamnya pun ya Tuhan tetap diberkati, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan kerukunan dan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Dijauhkan dari perselisihan, pertikaian, amarah dan kebencian. Tetapi biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan yang akan terus menyatukan kami, sehingga kami boleh hidup menjadi orang-orang yang ada dalam kebenaran, sehingga dengan demikian kehidupan rukun dan damai akan menjadi bagian dan milik kami yang mendiami bumi Pordisa yang kami cintai. Karena janji firman-Mu ketika kami hidup dalam perdamaian dan kerukunan, berkat-berkat Tuhan, jasmani maupun rohani, mengalir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan itu menjadi kerinduan kami sekalian yang mendiami bumi Pordisa yang kami cintai. Terima kasih ya Tuhan, dalam tanggung jawab iman bersama, di tengah pelaksanaan tugas kerja masing-masing kami, sebagaimana yang telah Tuhan anugerahkan limpahkan bagi kami. Kami pun terus berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan dan hikmat, agar kami boleh melaksanakan tugas pekerjaan masing-masing kami sebagaimana mestinya, sehingga daripada itu ada berkat, keberhasilan dan kesuksesan yang terus menjadi warna kehidupan kami. Segala yang menjadi kerinduan hidup masing-masing kami pun taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih ya Bapa. Dalam kesempatan ini pun berdoa buat kehidupan hamba-hamba-Mu yang ada di lembaga penyiaran RRI Pro 1 Talaut ini. Mulai dari mereka yang diberi tanggung jawab menjadi pemimpin di tempat ini, bahkan seluruh pegawai, karyawan, tenaga honorer, cleaning service, security, dalam tupoksi masing-masing mereka, baik yang sudah berada di studio saat ini maupun mereka yang sudah ada di lapangan atau yang masih dalam persiapan menuju tempat ini. Tuhan pun akan memberkati kehidupan mereka, memberkati setiap pelaksanaan tugas tanggung jawab mereka, sehingga apa yang mereka lakukan ya Tuhan, itu mendatangkan sukacita berkat bagi semua orang, juga di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka, sehingga apa yang mereka lakukan pun itu demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Setiap program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini pun diberkati Tuhan, sehingga dari program-program ini pun akan mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami pendengar setia setiap program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini. Bahkan dalam tanggung jawab iman bersama ya Tuhan, kami percaya setiap program ini mendatangkan sukacita bagi kami sekalian. Karena itu ya Tuhan, seluruh keberadaan hamba-hamba-Mu yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini, kami hanya letakkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bahkan kehidupan rumah tangga keluarga masing-masing mereka pun diberkati, sehingga dari kehidupan rumah tangga keluarga yang rukun dan damai akan mendatangkan sukacita berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan pun di sepanjang hari ini, kami hanya mau taruhkan pun ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, sambil kami memohon, ampuni salah dan dosa kami. Ketika dalam menjalani hari-hari hidup ini ada hal-hal yang kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan, tuntunlah kami kepada jalan kebenaran. Ini yang menjadi doa syukur kami, ini yang menjadi permohonan kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikianlah hubungan kami menghadirkan ya untuk Anda mutiara pagi di hari ini bersama hamba Tuhan Pendeta Narcila Beru MTL yang sudah membagi kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, dan semoga firman Tuhan ini memberkati kita di pagi hari ini, dan nanti kita akan ketemu lagi untuk mutiara pagi edisi selanjutnya.